Kang Deddy Mulyadi menyerukan kepada warga Jawa Barat untuk melawan Bahar Smith, Rizik Syihab maupun kaum imigran Yaman yang diduga suka intoleran di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan video di mana pidato KDM menyerukan kepada warga Jawa Barat untuk melawan orang-orang yang suka intoleran di Jawa Barat, orang-orang yang suka mengkapitalisasi agama hanya untuk kepentingan politik, kepentingan kelompoknya, seperti yang sering dilakukan oleh Bahar Smith, Rizik Syihab, maupun diduga dilakukan oleh kaum imigran Yaman. Kita juga akan menyaksikan video di mana Bahar Smith saat ceramah membawa golok, membawa pedang, ya kan? Kemudian memprovokasi mukibinnya, cerita kepada mukibinnya bahwa dia pernah ditangkap dan dibawa ke Nusa Kambangan oleh polisi. Biar nggak lama-lama, langsung aja kita simak videonya sama-sama ya. Check it out. Orang Jawa Barat itu toleran, cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas, satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Kalau seperti itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem. Kami merasa dirugikan dengan adanya video iklan di medsos dari PT Indoget itu, Pak. PT Indoget. Video iklannya apa? Iklannya itu mereka menurunkan harga tidak sesuai kesepakatan bersama. Menurunkan harga, terus jadi mereka lebih murah. Iya, Bapak. Betul, Bapak. Lebih murah, Pak. Lebih murah untuk yang naik taksinya siapa? Orang Timur Tengah, turis. Apa? Orang Saudi. Orang Saudi. Di sini kawasannya kan? Ini kawasan orang Saudi. Iya, ini di sini apa kawasannya? Di sini orang Saudi ngapain? Kan liburan Sama siapa? sama siapa? Sama keluarganya. Sama keluarga. Kita di sini banyak yang nganggur, Pak. Banyak yang nganggur sebenarnya. Adanya video PT Indoget ini Oh, jadi taksi-taksi perorangan sekarang diambil alih oleh PT Indoget dengan Harga murah. Iya, harganya murah. Akhirnya orang turis Arab Betul. naiknya berpindah naik. kepada PT Indoget yang tadinya biasa yang di dalam 2.500 sekarang Pada dia sekarang. mereka semua mengganti ongkosnya dengan harga 350.000. Jadi kita keberatan karena untuk sewa mobil, untuk bensin, Angsuran. PT Indoget yang punyanya orang mana? Orang Yaman, Orang luar, PT Pak. Indoget orang Yaman yang punyanya. Jadi Pak, jadi posisi kantornya Orang Yaman tinggal di orang Yaman tinggal di sini. Cuman kalau di puncak nggak ada kantornya. Nggak ada kantornya, cuman pengikutnya di sini. Tidak akan pernah bisa mereka bungkam sampai datangnya akhir zaman, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan nggak? Indah nggak? Itulah Islam. Akhlak, adab, sopan, santun, menawan, budi pekerti, seperti emas. Tapi emas yang indah, emas yang menawan, jangan coba-coba kalian tiupkan api kepada itu emas. Kalau kalian tiupkan api, maka emas itu akan memerah. Itu emas akan memerah. Jadi kita umat Islam nggak pernah diajarkan untuk melawan duluan, betul? Menghajar duluan, betul? Terbakar duluan, betul? Jangan melawan sebelum dilawan. Jangan hajar sebelum dihajar. Jangan terbakar sebelum dibakar. Tapi kalau ada kelompok manapun, golongan manapun yang datang kepada kalian, ingin menghajar, ingin melawan kalian, ingin merendahkan kalian, ingin merusak harga diri kalian,
apalagi harga diri dan kehormatan agama kalian, maka jangan pernah kalian berhenti sampai mati. Jangan mundur walaupun kalian harus hancur demi Islam, demi bangsa dan demi rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya sampaikan kepada aparat kepolisian, hendaknya dalam hal ini harus netral. Betul, betul. Tangkap semua pelakunya, tangkap semua provokatornya, tangkap semua pelaku, tangkap semua provokator, tangkap aktor-aktor intelektual yang terjadi dalam kerusuhan di Bitung kemarin. Betul. Dari kedua belah pihak. Kalau ada dari Muslim yang jadi provokator, tangkap. Betul. Kalau ada dari Kristen yang jadi provokator, tangkap. Betul. Itu baru namanya adil. Tapi alhamdulillah saya mendapat kabar dari pihak Kristen, ormas Kristen 6 sudah ditahan. Dari Muslim 3 yang ditahan. Dari Muslim alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Cuma sekarat. Tapi gak mati-mati sekarang. Namanya Anto, Masya Allah. Mungkin karena kecintaannya dia sama Habib. Itu orang cinta betul sama Habib si Anto itu. Dia itu kentok, bahasa Manado kentok. Kentok itu apa ya? Pincang. Pincang namanya. Karena dia pincang, ketinggalan di belakang. Nah, makanya dihajar sama Manguni Makasiau. Nah, ini ormas adat Kristen yang radikal, yang ekstrim, yang pro Israel. Itu 2. Makatana Minahasa dan Manguni Makasiau. Manguni itu banyak. Ada Laskar Manguni, ada Brigade Manguni. Kalau mereka nggak ikut campur, Laskar Manguni, Brigade Manguni nggak ikut campur. Yang kemarin terlibat dalam kerusuhan dan dalam setiap kerusuhan itu namanya Manguni Makasiau. Nah, pemerintah wajib untuk membubarkan Manguni Makasiau dan Makatana Minahasa. Betul? Betul? Jangan cuma berat sebelah dong. Kalau FPI aja bisa kalian bubarkan, FPI yang sebesar itu, yang jumlahnya jutaan, yang kalau ada bencana paling depan kalian bubarkan dengan tuduhan radikal. Kenapa ormas Kristen yang radikal kok tidak dibubarkan? Betul? Waktu saya datang bawa parang masuk ke bandara, polisi cuma ngeliatin, saudara-saudara. Ini nanti saya bawa pedang dipermasalahkan lagi. Apa urusan sunnah bawa pedang? Betul? 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 Kalau saya nggak bawa pedang terus di jalan saya dicegat, walaupun jago silat, kalau mereka ada 20 orang tetap harus siap. Siap sih. Walaupun berdarah-darah siap. Berdarah. Berdarah. Di penjara. Kena gas air mata. Ditembak. Mati. Istrinya jadi janda. Anaknya jadi yatim. Siap. Siap mati. Siap hancur. Siap binasa. Allahu Akbar. Penjara nomor 1 di Indonesia diborgol tangan saya. Dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut terus nyambung sampai borgol kaki. Itu yang borgol orang NU, sampai dia minta maaf. Beb, saya minta maaf, Beb, saya orang NU, Beb, saya cinta Habaib, saya takut kualat, Beb. Udah gak apa-apa, itu gak bakal kualat, jalankan, karena ini adalah itu punya pekerjaan. Dia nangis borgol. Saya tanya, apakah saya penjahat? Saya penjahat? Bukan. Penjahat? Bukan. Koruptor? Bukan. Teroris? Bukan. Maling uang rakyat? Bukan. Maling uang rakyat? Bukan. Udah berapa banyak uang negara yang saya makan? Tidak. Saya makan uang negara? Tidak. Saya mencuri kekayaan alam Indonesia? Tidak. Hah? Tidak. Terus gara-gara apa? Gara-gara ceramah saya. Loh, emang ceramahnya apa, Bib? Saya baru keluar siang dari penjara. Siang keluar,
malam ceramah, besok malamnya dijemput, dibawa ke Nusa Kambangan. Pertanyaan ibu-ibu, emang isi ceramahnya apa, Bu? Kan itu. Kalau kata mereka, ceramahnya adalah ceramah provokasi. Ceramahnya adalah ceramah meresahkan masyarakat. Ingat yang kedua, provokasi dan meresahkan masyarakat. Saya kasih tunjuk kepada kalian apa isi ceramah saya. Yang mereka bilang provokasi dan meresahkan masyarakat. Satu, saya bilang, waktu itu lagi pandemi, lagi corona. Hei presiden, hei pejabat, hei aparat, kenapa rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan-kebutuhan pokoknya? Itu provokasi? Itu provokasi? Atau pembelaan? Pembelaan. Jawab yang jujur. Provokasi? Tidak. Meresahkan? Tidak. Kata mereka meresahkan. Tidak. Berarti yang goblok siapa? Saya atau mereka? Mereka. Yang tolol siapa? Mereka. Yang bodoh siapa? Mereka. Yang nggak punya otak siapa? Mereka. Yang pertama. Yang kedua saya bilang, wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, pengangguran di Indonesia lagi pandemi ini banyak pengangguran, tapi kenapa tenaga kerja dari Cina tetap kalian kirim ke daerah Morowali dan Polewali Bandar? Salah saya ngomong begitu? Provokasi itu? Provokasi? Meresahkan? Terus apa? Membela rakyat. Apa? Apa? Membela. Paran, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang dizolimi. Makanya saya nggak ada peduli. Saya sudah capek, saya sudah muak, saya siap mau ditangkap kapanpun tangkap. Saya sudah nggak peduli. Terlalu banyak kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang terjadi di negara Indonesia yang kita cintai ini, saudara. Udah terlalu banyak. Sekarang saya sudah nggak peduli. Mau kalian bunuh saya, tembak saya, racun saya, mau kalian bikin saya, mau kalian bunuh, kalian bikin seperti seakan-akan kecelakaan, saya tidak peduli. Saudara-saudara, di penjara itu risiko paling kecil yang harus saya telan. Itu kecil itu di penjara. Untuk bangsa, untuk agama, untuk Islam, untuk rakyat, untuk negara. Jangankan cuma di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya, harga saya murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua masyarakat Singkawang siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap mati demi Islam, siap mati demi Islam, siap mati demi NKRI, siap mati demi Merah Putih, siap binasa demi Pancasila. Allahu Akbar.